Perkenalkan, nama saya Tiffany Rata Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Quran Hadis yang diberikan oleh Ibu Asmara Yumarni. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan hadis serta contohnya. Sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW disampaikan secara lisan. Ada sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Beberapa sahabatnya juga mencatat hadis. Nabi sendiri tidak memerintahkan saja, tapi beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penyebaran hadis masih dilakukan secara lisan dan sebagian dalam bentuk tulisan pribadi. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab cukup hati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis untuk memastikan keasliannya. Pada masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, penulisan hadis mulai lebih terstruktur dan pengumpulan hadis mulai dilakukan secara lebih intensif. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, pengumpulan dan kodifikasi hadis mencapai puncaknya. Beberapa ulama terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah menyusun koleksi hadis yang kemudian dikenal sebagai kitab-kitab hadis utama atau kutub al-sitah. Yang selanjutnya itu contoh hadis. Yang pertama hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kamu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu hadis dhaif dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini dianggap lemah karena sanadnya yang tidak kuat. Yang kedua yaitu teori studi sanad hadis serta contohnya. Sanad memiliki dua arti dalam segi bahasa dan istilah. Sanad menurut bahasa berarti sandaran, tempat kita bersandar atau dapat dipegangi, dipercaya. Menurut istilah, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi SAW. Jenis-jenis sanad hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit kedabitannya atau ingatan hafalannya. Tidak terdapat di dalamnya kejanggalan dan tidak juga terdapat cacat. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati hadis hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadis sangatlah banyak sekali, sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih. Teori studi sanad hadis adalah metode ilmiah yang mendalam dan sistematis untuk menilai kualitas hadis dan memastikan bahwa ajaran yang disampaikan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Metode dan kriteria evaluasi sanad ialah sebagai berikut. 1. Kredibilitas periwayatan, yaitu adal, keadilan, dan dab, ketepatan. Yang kedua yaitu kesinambungan sanad, ialah mutsahil bersambung dan munkati terputus. Yang ketiga yaitu analisis matan. Contohnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan. Pakaiannya tidak pernah kusut dan senantiasa awet muda. Hadis riwayat Imam Muslim. Soal yang ketiga yaitu teori matan hadis. Secara etimologi, matan adalah tanah yang tinggi. Adapun menurut istilah ilmu hadis, matan adalah suatu kalimat yang menjadi tempat berakhirnya sanad. Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud matan adalah materi, lafaz, teks, redaksi hadis yang oleh penulisannya ditempatkan setelah menyebutkan sanad sebelum perawi atau mudawin. Metode penelitian matan yaitu 1. Meneliti dengan melihat kualitas sanadnya. 2. Meneliti susunan matan semakna. 3. Meneliti kandungan matan. 4. Analisis sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam praktiknya, ulama hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya mengembangkan metodologi yang ketat
untuk menilai matan hadis. Baiklah, nah itu saja yang bisa saya sampaikan atau dapat saya jawab. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.